死八婆！Bersetting tahun 1978 di Hong Kong, seorang pria bilang ke temannya, "Bro, pakai dulu 100 bro, minggu depan ku ganti." Sang teman yang udah sering dikadalin ini pun jelas menolaknya. Kesal nggak dapat pinjaman, si peminjam bernama Cilong ini menghajar temannya dengan kursi lipat. Belum puas, dia jedotin kepala temannya ke tembok berkali-kali dan diakhiri dengan membakar si pria malang perkara 100.000. Akibat kejadian itu, Cilong kabur ke Makau dan ganti nama menjadi Wong Fei Hong. Maaf, maksudnya Wong Chihang. 8 tahun kemudian di Makau, seorang ibu lagi mencari segenggam mutiara bersama dua anaknya di pantai. Gak sengaja kedua anak tersebut nemuin sebuah kantong yang berbau tengi. Sang ibu yang penasaran coba lihat apa isi kantong tersebut. Dia auto ngibrit, begitu lihat isinya ternyata adalah potongan tangan manusia. Gak lama, 4 polisi tiba di TKP. Mereka bernama Bulldog, Kong, si Mesum, serta Bo. Tahu yang ditemuin itu potongan tangan, karena geli, 3 polisi jantan ini mengirim si betina buat meriksa. Si Bo yang ingin dipuji oleh atasan mereka bernama Pak Li ini mengiyakan kemauan mereka, karena diketahui si Bo jatuh cinta pada Pak Li yang playboy. Setelah meriksa sekilas, Pak Li minta polisi lain buat cari apa masih ada potongan lain. Lalu lihat si Mesum asik godain cewek yang dia bawa, Pak Li tugaskan dia buat bawa barang bukti ke kantor. Pindah ke Chihang yang kini adalah pemilik dari sebuah restoran bernama Egg Immortal. Restorannya sangat ramai, karena itu mereka buka lowongan sebab hanya ada seorang pekerja bernama Intan di sana. Lihat ada lowongan, seorang pria yang kita panggil aja Gogon datang melamar. Chihang langsung tes ilmu berpedangnya. Dinilai cukup jago, dia pun diterima tanpa bahas gaji dulu. Setelah itu, Chihang yang mau keluar ketemu tukang pos yang mau antar surat untuk orang bernama Cheng Lam. Dengar nama itu, Chihang terima suratnya, namun langsung disobek. Chihang datangi kantor notaris buat urus surat balik nama restoran yang dia beli dari pria bernama Cheng Lam. Tapi surat tidak bisa diurus karena harus ditandatangan oleh pemilik lamanya agar sah. Biarpun Chihang ngotot uang udah dibayar, notaris tetap nggak bisa urus suratnya. Kini ke kantor polisi Makau, Pak Li datang dengan bawa cewek beda lagi. Dia masuki kantor keempat polisi tadi buat tanya perkembangan kasus potongan tangan tempo hari. Karena belum dikerjakan, mereka disuruh periksa sidik jarinya. Jadilah Bo dan Kong pergi mengurus sidik jari. Wah, ini cek mida. Oh, lo tuh ah. Balik ke Chihang yang asik main mayong. Gogon yang perhatikan dari belakang tahu kalau bosnya itu main curang. Karena itu temannya kalah terus, jadi mereka menyudahi permainan dan pulang. Saat lagi beresin meja, si Gogon bilang bosnya menang karena curang. Chihang yang gak suka Gogon urusin cara menangnya memaki Gogon sebelum akhirnya pergi. Butuh waktu lama buat nemuin sidik jari yang tepat, sebab jari-jari pada potongan tangan udah membusuk. Dengar itu, Kong cabut duluan dan ninggalin Bo tunggu hasilnya sendirian. Beberapa jam kemudian, si forensik berhasil dapat sidik jari yang pas. 揾到啦！喂，阿寶啊， Paginya, Bo berhayal seakan mendapat pujian atas kerjaannya itu. Dia juga bohong ke teman lainnya kalau semalam gak ada hasil apapun. Di saat bersamaan, Mesum menerima surat dari suatu daerah lain yang minta bantuan polisi mencari keberadaan abangnya yang hilang. Mendadak, Pak Li datang bersama cewek yang beda lagi. Waktu tanya masalah sidik jari, Bulldog bilang gak ada hasil apapun. Tapi Bo muncul bawa laporan bilang sidik jari milik seorang perempuan berumur 60 tahun, lengkap dengan alamat rumah namun belum diperiksa ke rumahnya. Sementara itu, Chihang masih mendapat penolakan mengurus surat balik nama restoran dengan alasan yang sama. Sedangkan Gogon asik bergibah sama Intan tentang Chihang yang main curang buat menang main mayong. Sialnya, Chihang yang balik dengar apa yang mereka bicarakan.
Malam tiba, bermodal paku dan spatula sup berbahan besi, Cihang menusuk mata Gogon serta menghajar kepalanya hingga mokat. Walau udah pindah alam, Gogon tetap memegang erat kaki Cihang. Karena itu, Cihang ambil sebuah golok daging untuk itulah. Gogon dibawa ke ruang daging dan dengan alinya mulai memutilasi dan mengeluarkan jeroan dalam perut, lalu memotong bagian daging lainnya untuk dijadikan daging giling. Sedangkan sisa tulang Gogon dimasukkan ke plastik sampah besar untuk dibuang ke tempat pembuangan dan biarkan truk sampah lakukan sisanya. Lihat tangannya masih ada bekas darah, bukannya pulang cuci, Cihang mengencingi tangannya buat bersihkan. Lalu dia lanjut buat adonan tanpa cuci tangan pastinya. Sehingga jadilah bakpao terlezat sepanjang masa rasa daging manusia bercampur kencing buatan Cihang. 唉，叉燒包俾啲我啊！好啊，又係你哋嘅信啊，收得咁密嘅。喂，唔該嚇。係。 Di kantor polisi sendiri, mereka kembali menerima surat permohonan pencarian orang hilang. Surat yang niat diabaikan itu diambil Pak Li yang muncul tiba-tiba. Orang yang hilang itu adalah pemilik lama restoran Egg Immortal. Mendadak muncul Bo dengan penampilan yang sangat wadidaw demi menarik perhatian Pak Li. Lihat Bo begitu, Pak Li malah merasa geli dan fokus tanya hasil investigasi potongan tangan. Pemilik tangan itu memiliki seorang menantu bernama Cheng Lam yang merupakan pemilik dari restoran yang tak lain adalah Egg Immortal. Karena itu, Pak Li tugaskan anggotanya ke sana. Gak pakai lama, Bulldog, Bo, dan Mesum tiba di restoran Egg Immortal. Waktu ketemu Cihang, Bulldog dan Mesum diajak masuk buat bicara dan gak lupa menyajikan bakpao andalannya. Menurut pengakuan Cihang, dia beli restoran tersebut dari Cheng Lam yang setelah itu hilang entah kemana seharga 180.000. Si Bulldog yang interogasi sambil makan terlena oleh rasa bakpao buatan Cihang. Merasa infonya cukup, mereka sudahi dan minta bakpao dibungkus buat orang kantor. Bo yang nanyai Intan juga gak dapat informasi penting apapun. Jadilah mereka pulang membawa bakpao gratis rasa Gogon dan kencing Cihang ke kantor. Setibanya di kantor, mereka pun mamam dengan indahnya. Pesta makan dibubarkan kehadiran Pak Li yang minta update kasus Cheng Lam. Merasa ada yang Cihang tutupi, Pak Li minta mereka periksa notaris yang urus jual beli restoran serta di mana anak-anak Cheng Lam sekolah. Pak Li yang lihat ada bakpao mau makan, begitu tahu itu dari daging haram dia batalkan karena maunya cuma ayam. Pantesan ceweknya beda-beda, doyan ayam rupanya. Di restoran sendiri, setelah menutup restoran, Intan mau ngomong sesuatu sama Cihang. Ternyata dia mengajukan pengunduran diri dengan alasan mamanya sakit. Dengar itu, Cihang perbolehkan tapi dia minta besok masuk buat hari terakhir. Dia juga tanya apa dia ngomong sesuatu ke polisi. Intan dengan gelisah bilang dia nggak bicara apapun. Dengar itu, Cihang persilakan dia pulang. Waktu Intan buka pintu, Cihang tahan. Rupanya biar gentleman dia bermaksud bukakan. Ketika Intan hendak melangkah keluar, Cihang menariknya masuk karena dianggap bicara terlalu banyak ke polisi. Berhubung film di masa itu sangat-sangat vulgar ibarat film semi, bagian ini harus kuskip. Tapi aku kasih tahu bagaimana caranya Intan dibunuh. Cihang pakai setumpuk sumpit buat nusuk serabi lempit Intan hingga modar. Itu sumpitnya. Dan sisa tulangnya kembali dibawa truk sampah. Demikianlah Intan berubah menjadi bakpao juga. Investigasi Cheng Lam berlanjut. Bulldog datangi seorang tukang pangkas untuk ditanyai. Menurut orang itu, dia nggak tahu pasti sejak kapan restoran ganti kepemilikan. Yang dia tahu, Cheng Lam punya seorang adik yang lagi di penjara bernama Cheng Pon. Balik ke kantor, Pak Li yang datang bersama anak ayamnya diinfo update kasus Cheng Lam oleh Bulldog. Kong juga bilang kalau Egg Immortal masih atas nama Cheng Lam dan belum pindah kepemilikan. Kalau dari Bo, anak-anak Cheng Lam sekolah di tempat yang sama namun mendadak tidak pernah masuk lagi. Kalau Mesum nggak ada info apa-apa karena sibuk urusin anak ayam Pak Li. 八仙飯店呢個黃志恒嘅嫌疑係最大。 Buat mastiin kasus ini, Pak Li turun tangan datangi restoran bersama anggotanya. Masuk ke dalam, mereka tanya kabar Intan yang jelas Cihang bohong dengan bilang dia balik kampung. Setelah itu, Pak Li izin buat periksa lantai 2 di mana Cihang tinggal. Dengan panik, Cihang persilakan mereka naik bersamanya. Rumah tersebut masih berisikan barang-barang peninggalan Cheng Lam. Menurut Cihang, Cheng Lam dan keluarganya mendadak migrasi ke Kanada tanpa sebab. Dengar itu, Pak Li sudahi dan ajak anggotanya pergi. Yakin Cheng Lam adalah pelaku, dia perintahkan anggotanya memata-matai kediaman Cihang 24 jam. Sebab malam itu dia pasti menunjukkan gelagatnya. Ternyata benar, gak lama polisi pergi, Cihang langsung menutup restoran lebih awal. Ketika malam, lihat truk sampah datang, Cihang bereskan barang peninggalan Cheng Lam seperti KTP, paspor, dan foto-foto lama untuk dibuang.
Mesum yang pikir dia cuma buang sampah seperti biasa nggak terlalu tanggapi. Tiba-tiba Pak Li datangi Bulldog serta Kong. Lalu dia kontak Mesum dan waktu tahu Cihang buang sampah, dia suruh mereka kejar truk sampah buat cari tahu apa yang dibuang. Setelah itu terlihat Cihang keluar rumah membawa tas. Bulldog yang ngekorin lihat dia ke jalan besar dan naik taksi. Kong dan Pak Li segera menjemputnya buat ikuti kemana Cihang pergi. Di sisi lain, Mesum dan Bo ketemu truk sampah tadi dan minta bongkar buat lihat barang apa yang dibuang Cihang. Dengan senang hati, petugas sampah persilakan mereka. Sungguh wadidaw pemandangan dalam bak truk sampah. Dengan menahan bau dan jijik, Mesum dan Bo mulai mengais-ngais isi bak truk. Apa yang mereka lakukan tidak sia-sia, sebab Bo nemuin kantong berisi KTP dan paspor Cenglam. Sedangkan Cihang tiba di pelabuhan kapal karena mau melarikan diri dari Makau. Pak Li segera ajak Bulldog dan Kong buat bersiap menyergapnya di dalam. Cihang yang gak berakal ini dengan seenaknya memotong antrian. Waktu tiba gilirannya, petugas menatap Cihang dengan curiga. Lalu saat pemeriksaan bagasi, dilihat Pak Li mengarah padanya. Tanpa mikir, Cihang kabur sambil menerobos lewati para penjaga. Ramainya petugas membuat Cihang gak berkutik hingga berhasil diamankan. Cihang dituduh telah membunuh Cenglam dan keluarganya dengan menyertakan KTP serta paspor Cenglam dan istri sebagai bukti. Pak Li juga tunjukkan potongan tangan mertua Cenglam yang ditemukan tempo hari. Walau begitu, Cihang masih terus berkelit udah lakuin pembunuhan. Akibatnya dia harus merasakan bau gementar para interrogator. Waktu Pak Li keluar buat ketemu wartawan, Cihang kabur keluar untuk memframing kepolisian kepada wartawan, seolah dia telah dipaksa mengaku oleh polisi dengan dipukuli. Usaha Cihang berhasil menarik perhatian publik. Walau polisi nggak bisa lagi memakai kekerasan padanya, namun Pak Li punya ide agar Cihang mau mengaku, yaitu dia memasukkan Cihang ke penjara di mana adik Cenglam yakni Cengpon dikurung. Tanpa buang waktu, polisi bersekongkol dengan kepala lapas yang perbolehkan Cengpon berkunjung ke sel Cihang untuk diospek. Cihang diospek dengan penuh kasih sayang oleh Cengpon sampai dikencingin. Berhubung keterbatasan masa ospek, polisi menyudahi sesi pertama perkenalan Cengpon dan Cihang. Malam tiba, sesi ospek kedua pun dimulai. Tanpa ampun, Cengpon dan temannya memukuli Cihang hingga jadi ayam sayur menggunakan skop berbahan kaleng. Sebelum mereka sudahi sesi 2, Cengpon ancam besok waktu sarapan bakal lebih seru lagi kalau dia tetap gak mau akui perbuatannya ke polisi. Gak kuat disiksa, tengah malam Cihang coba COD dengan malaikat maut menggunakan skop bahan kaleng tadi buat mengiris nadinya. Biar lebih barbar, dia bahkan menggigit arteri lengannya sendiri hingga putus di hadapan kawanan Cengpon. Tahu itu polisi segera menuju rumah sakit. Dokter yang menangani bilang Cihang udah lewati masa kritis. Tapi seandainya dari awal dia tahu kalau Cihang adalah pelaku pembunuhan, dokter itu bakal biarkan dia mati. Balik ke kantor, Pak Li didatangi polisi dari Hong Kong yang minta mereka serahkan Cihang agar bisa diproses di sana. Sebab dia adalah buronan atas kasus pembunuhan dan pembakaran pada adegan awal film tadi. Pak Li tolak, tapi kalau mereka nggak bisa buat dia ngaku atas pembunuhan Cenglam, dia bakal serahkan Cihang ke kepolisian Hong Kong. Di sisi lain, Kong ditugaskan menjaga Cihang. Lagi asik gebukin, seorang perawat masuk buat nyuntik Cihang. Dengan jarum segede gaban, si perawat dengan bengis menyuntik bokong Cihang. Sial, Cihang bisa merebut suntikan dan jadikan si perawat sandra buat upaya kabur. Keluar kamar, dia minta polisi lempar pistol ke arahnya sambil melukai si perawat. Untung si Kong pintar, dia malah lempar pistol ke belakang. Di saat bersamaan, Bulldog muncul. Cihang yang terkepung melempar si perawat lalu kabur ke arah tangga sampai jumpa Lita nabrak pasien lain. Lalu Bulldog berhasil dorong kasur hingga Cihang jatuh ke tangga. Berkat hal itu, Cihang berhasil ditangkap kembali. Demi keamanan, kini Cihang diborgol. Pak Li datang buat info kasusnya di Hong Kong dulu seraya minta dia kerjasama. Kalau diserahkan ke polisi Hong Kong, dia bakal dapat hukuman mati. Tapi, kalau ngaku telah membunuh keluarga Cenglam, dia hanya akan dipenjara maksimal 24 tahun karena perbedaan hukum di Makau. Dengar itu, Cihang lebih pilih hukuman mati daripada harus tersiksa 24 tahun oleh Cengpon di penjara Makau. Si Mesum emosi pada Cenglam yang gak mau ngaku. Dan adegan ini sangat asik diulang. Gas. Bonyok tuh bibir.
Pak Li belum nyerah. Dia bakal lakuin apapun agar Chihang mau mengaku. Dia mau Chihang diinterogasi pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh. Pokoknya jangan kasih tidur sampai dia mau akui perbuatannya. Gak cuma polisi, dokter pun ikutan bantu dengan kasih suntikan adrenalin yang buat dia kuat selama 3 hari. Tapi setelah efek obat habis, Chihang bakal lemas layaknya habis lari 100 kilo. Rencana mereka mulai dijalankan dengan bergantian menginterogasi Chihang dan gak kasih dia tidur sama sekali selama berhari-hari. Gak cuma si dokter, perawat yang disandra juga ikutan nyiksa dengan nyuntikan air ke punggung Chihang. Akibatnya, punggung Chihang seperti melepuh yang buat dia gak bisa baring. Beberapa hari berlalu, Chihang mulai merasa sangat lemas. Namun, dia masih belum juga mau ngaku. Sampai akhirnya, Chihang gak kuat lagi bertahan, sehingga dia mulai mengakui serta cerita kronologi pembunuhan Cheng Lam sekeluarga. Semua berawal dari utang Cheng Lam senilai 180.000 karena kalah main mayong pada Chihang. Cheng Lam menolak bayar utang tersebut yang buat Chihang emosi. Dia minta restoran diserahkan ke dia kalau nggak sanggup bayar. Keributan mereka sempat dipisahkan oleh istri Cheng Lam yang disaksikan 5 anaknya. Keadaan mulai mereda, namun Chihang yang emang dasarnya psikopat malah memukul kepala Cheng Lam dengan botol. Lalu dia sandra anak bungsu mereka dan minta istri Cheng Lam mengikat yang lain. Setelah itu, Chihang mengikat istri Cheng Lam dan berniat memperkaosnya. Dia bahkan menggigit pipi istrinya hingga sobek. Gak sampai situ, dengan pecahan botol dijadikan anak bungsu mereka sebagai media menghina Cheng Lam. Tanpa sengaja, Chihang gak sadar telah menusuk leher bocah malang tersebut hingga game over. Istrinya coba melawan, tapi harus berakhir menyusul si bungsu dengan ditikam berkali-kali. Terlanjur membunuh 2, Chihang teruskan dengan memfatality Cheng Lam. Dilanjutkan dengan menggorok leher 3 lainnya dan 1 lagi dipenggal. Asli sakit jiwa orang satu ini. Adegannya beneran sadis jadi aku gak bisa tampilkan. Harap maklum ya. Sedangkan mertua Cheng Lam ikut dibunuh karena Chihang menaruh dendam padanya sebab terlalu cerewet. Dia memancing mertua Cheng Lam ke restoran dengan alasan bantu jaga cucunya. Tibanya di sana, si nenek lihat Cheng Lam sekeluarga udah gak bernyawa. Selesai menghabisi, Chihang mulai memutilasi mereka semua. Lalu, waktu dalam taksi buat buang sisa korban itulah dia sadar, lain kali bisa manfaatkan truk sampah untuk hilangkan bukti. Dagingnya korban sendiri dijadikan bahan membuat bakpao legendarisnya. Dengar itu, para polisi yang pernah makan auto jackpot. Dan saat Pak Li lengah, Chihang mengambil tutup bekas minuman kaleng di meja. Untuk apa? Untuk COD dengan Lucifer di kamar sel daripada harus dikurung dan disiksa oleh Cheng Po dan kawannya. Demikianlah kisah sang psikopat pembuat bakpao legendaris bernama Wong Cheng Lam ini berakhir. Tamat. Film lawas penuh adegan eksplisit. Tahun itu teknologi belum canggih, tapi mereka bisa hasilkan adegan sadis dengan sangat baik menurut aku. Mana akting si Chihang itu natural banget lagi. Emang artis legend sih orang itu. Oke lah, sekian aja film psikopat lawas dari Hong Kong ini. Sampai jumpa di video psikopat lainnya, karena aku lagi mood nonton film-film model gituan. Thank you for watching and happy bakpao.